Haleluya. Yesus Kristus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dahsyat buat hidup saya. Ayo. Sama-sama bilang di rumah kita masing-masing, Tuhan Yesus dahsyat buat hidup saya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita semua. Secara khusus umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, karena firman Tuhan itu terang bagi kaki kita, pelita bagi jalan hidup kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kita diterangi hidup kita dan dituntun kita dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Yang kedua, agar hidup kita bersih. Yesus bilang, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang keluar dari mulutku. Berarti hidup kita dibersihkan, hidup kita dimurnikan, hati kita dijaga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita mendengarkan firman Tuhan karena kita tahu dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan oleh apa? Firman Tuhan. Amin. Karena itu saya mengajak setiap kita umat Tuhan pagi hari ini untuk mengambil Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat terakhir, yakni di ayat 36, ya. Keluaran pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36, yakni ayat yang terakhir. Kemarin saya sudah bagikan Keluaran pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang 30 yang kemarin. Tentang apa? Tentang Sabatnya Tuhan. Hari di mana Tuhan memberikan satu hari khusus untuk beristirahat, untuk berdiam diri, untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, bagi saudara yang ketinggalan pembahasan kemarin, saudara bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapati dalam setiap kebenaran firman Tuhan, ya. Hari ini kita masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-16, selanjutnya ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan. Apa yang diambil? Mana tersebut, yakni makanan yang setiap hari Tuhan turunkan bagi bangsa Israel untuk mereka makan selama mereka di padang gurun. Tiap hari Tuhan memberi mereka makan. Iya kan? Tiap hari Tuhan memelihara hidup mereka. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita jangan khawatir. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh khawatir. Ayo, sama-sama bilang sama saya nggak boleh khawatir. Amin. Masih ada 360 hari lagi ke depan di tahun 2023. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang kita pegang adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang setiap hari kita dipelihara. Makanya Yesus jelas mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan takut menghadapi hari esok, karena hari esok ada Tuhan di dalamnya. Sama seperti kita menjalani hari ini, hari esok pun juga ada Tuhan. Hari lusa pun ada Tuhan. Minggu depan pun ada Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Setiap hari ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita gak boleh khawatir akan rumah tangga kita. Kita gak boleh khawatir terhadap hari depan anak-anak kita. Orang-orang muda, engkau gak boleh khawatir akan masa depanmu. Selama engkau menyerahkan masa depanmu kepada Tuhan, Tuhan atur, Tuhan reka-rekakan, Tuhan rencanakan sesuatu yang dahsyat di masa mudamu. Karena itu pastikan setiap kita menyadari hal ini, ya. Bangsa Israel diberikan makan oleh Tuhan setiap hari. Lalu ayat 32, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Jadi ini ketetapan Tuhan, ini perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan. Yakni mana itu? Untuk disimpan turun-temurun.
ya, supaya keturunan mereka, supaya anak cucu bangsa Israel melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ambil segomer penuh untuk disimpan turun-temurun untuk menjadi kesaksian bagi keturunan-keturunanmu, bagi anak-anak cucumu, untuk melihat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan bangsa Israel tatkala mereka harus berjalan di padang gurun. Ayat selanjutnya, ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkan itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi selama mereka berjalan di padang gurun sampai sebelum mereka masuk tanah Kanaan, 40 tahun mereka makan mana setiap hari. Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Ini yang kita percaya sampai hari ini. Yesus yang kita sembah sebagai Allah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah Yesus yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga memelihara hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita kembali di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya memelihara hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya memelihara hidup saya. Amin. Setiap hari. Janganlah engkau khawatir akan makan minum pakaimu, Yesus bilang. Jangan kau mencari itu, semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mengenal pribadi Bapa kita, kita tahu Dia pasti pelihara hidup kita. Tetapi carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu, ibadah dulu, fellowship dulu, menyembah Tuhan dulu. Kejar pribadi Tuhannya. Ya, adapun segomer ialah 1/10 eva. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita dapati dari Keluaran pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36 ini. Saya mau kita lihat sama-sama kembali apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Yakni Tuhan perintahkan kepada Musa, dan Musa harus sampaikan kepada bangsa Israel, ambil segomer, isi itu dalam buli-buli, tempatkan itu di hadapan Tuhan, agar keturunan mereka melihat. Karena biar bagaimanapun Tuhan tahu manusia perlu melihat. Kalau mereka cuma mereka cuma bercerita, oh iya kemarin anak-anak cucunya kita dipelihara oleh Tuhan pada saat kita berjalan di padang gurun, mereka mungkin ada yang nggak percaya. Itu sebabnya perlu ada bukti, iya kan? Perlu ada bukti. Sama kayak Thomas, sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke bekas lubang pakunya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ada banyak dari kita melihat bukti dulu baru percaya. Tapi Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan tahu manusia perlu bukti, itu sebabnya dipisahkan mana, disimpan mana itu sebagai bukti, untuk disampaikan itu kepada keturunan-keturunan bangsa Israel. Nah, Tuhan mau setiap kita mengerti akan hal ini ya. Saya pelajari begini, apa sih pesan yang mau Tuhan sampaikan? Apa sih pesan yang mau Tuhan sampaikan buat bangsa Israel, juga buat kita, ketika Tuhan bilang simpan mana ini untuk menjadi bukti, simpan mana ini untuk diperlihatkan. Apa pesan Tuhan di balik mana yang disimpan? Yang saya pelajari, yang pertama,
Di balik kata mana yang disimpan ini, yang Tuhan mau sampaikan, yang pertama, Tuhan mau setiap kita percaya bahwa mujizat itu ada di setiap hari kehidupan kita. Bangsa Israel hari ini makan mana, besok dia berpikir lagi, besok saya makan apa ya? Tuhan pelihara. Mereka bukan ada di tengah kota, saudaraku. Mereka ada di padang gurun, hamparan pasir di sana. Mereka akan berpikir, setiap hari kami makan apa? Tapi dengan Tuhan mengajar setiap bangsa Israel, melihat memperlihatkan bahwa simpan mana ini ada pesan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan mau setiap kita percaya, seketika kita melihat mana yang disimpan tersebut, maka pesan Tuhan mengingatkan kepada kita, ingatlah setiap hari engkau makan ini, setiap hari ada berkat Tuhan, setiap hari ada pemeliharaan Tuhan. Sederhananya, setiap hari kita akan lihat mujizat, setiap hari kita akan lihat pertolongan Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri, kita tidak pernah berjalan sendiri. Jangan khawatir akan hari tahun ini, saudaraku, jangan khawatir akan tahun ini. Sekalipun ada berita-berita yang mungkin engkau dengar, membuat engkau panik tentang ekonomi yang sedang terjadi di bangsa kita, tapi ingat, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menyimpan mana, apa pesan Tuhan? Yang pertama, Tuhan mau setiap kita percaya bahwa mujizat itu ada di setiap hari. Mana turun tiap hari, saudara. Setiap pagi mereka datang, mereka memungut mana. Setiap pagi mana itu ada. Setiap pagi selama 40 tahun, selama mereka ada di padang gurun, mana itu ada. Mana itu berhenti ketika mereka memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat terjadi setiap hari dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar, masih ada mujizat sampai hari ini. Ayo, besok pun kau akan lihat mujizat, lusa pun kau akan lihat mujizat. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat pasti akan kita lihat. Sesuatu yang gak mungkin manusia buat, itulah miracle, itulah mujizat. Ada rekan saya namanya Miracle. Wah, dia tiap hari ngeliat mujizat karena namanya Miracle. Iya kan? Mujizat masih ada dalam kehidupan setiap kita. Engkau yang hari-hari rumah tanggamu bergoncang, ingat, engkau akan lihat mujizat. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan rumah tanggamu, engkau akan lihat mujizat. Engkau yang hari-hari tergoncang kesehatanmu, engkau pasti akan melihat mujizat ketika engkau tahu bahwa Yesus Tuhan adalah penyembuh. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, mujizat terjadi dalam hidup saya. Amin. Yes. Setiap hari ada mujizat. Setiap hari ada mujizat. Karena setiap hari kita berjalan sama Tuhan. Selama setiap hari kita berjalan sama Tuhan, maka setiap hari engkau akan lihat mujizat. Buat kita gak mungkin, tapi buat Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang kau harapkan hari-hari ini? Engkau mungkin sedang melihat jalan buntu hari-hari ini, dan kau berharap ada jalan terbuka. Datang sama Yesus, engkau akan lihat sesuatu yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Tergenapi firman Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Yang kedua, apa pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui mana yang disimpan? Iya kan? Mana yang disimpan merupakan pesan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau setiap kita percaya bahwa mujizat itu ada setiap hari. Yang kedua, pesan yang mau Tuhan sampaikan melalui mana yang disimpan, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa dimanapun, dengar baik, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, maka Tuhan tetap Tuhan yang memelihara. Sama-sama bilang sama saya, Yesus, saya memelihara hidup saya. Bangsa Israel ada di padang gurun, tidak menghalangi Tuhan untuk memberi mereka makan setiap hari.
tidak menghalangi Tuhan. Berarti gini saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, nggak ada tuh dalam kepercayaan kita anak-anak Tuhan namanya tempat basah, tempat kering, tempat lembab. Nggak ada. Setiap tempat di mana kakimu dipijak itu akan diberkati Tuhan. Amin. Yes. Tuhan mau utus kemanapun kelak, ketika kita diutus oleh Tuhan, ketika kita dipercayakan Tuhan bekerja di satu tempat, di satu daerah, percayalah, di tempat itu Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Tuhan gak lihat, wah di tempat ini susah saya berkati. Enggak. Di mana ada anak-anak Tuhan memuji menyembah Tuhan, sekalipun orang bilang tempat itu susah, tempat itu kering, tempat itu suram, selama ada anak-anak Tuhan memuji menyembah Tuhan, sanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Gak usah takut. Dimanapun saudara berada, Tuhan kita sanggup mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan kita sanggup mengubah air mata menjadi mata air yang penuh dengan kemenangan. Ya, pesan kedua yang kita perlu ingat melalui peristiwa mana yang disimpan, mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan mau mengingatkan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, saudara dan saya berada, tempat itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Bangsa Israel ada di padang gurun. Menurut orang, makan apa di padang gurun? Air aja susah. Tapi Tuhan pelihara 40 tahun bos. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma seminggu. Mereka makan, mereka kenyang, mereka sehat. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan saudara coba lihat dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Ulangan pasal 29 ayat yang kelima bilang apa? 40 tahun lamanya, kata Tuhan, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Selamat Tuhan yang memimpin. Apa yang terjadi buat bangsa Israel? Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bajumu, sepatumu aman ketika engkau mengikut Tuhan. Ini bicara tentang pemeliharaan hidup, bicara tentang kebutuhan hidup. Tuhan pelihara. Selama Tuhan memimpin, Tuhan bilang, selama aku memimpinmu di padang gurun 40 tahun, jubahmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak. Catat ini baik-baik. Ingat ini baik-baik. Selama engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala agung, selama engkau menjadikan Tuhan sebagai Allahmu yang memimpin hidupmu, pesan ini saya mau sampaikan, engkau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai keadaan apapun. Tuhan kasih makan Elia dengan burung gagak, dengan cara-caranya yang ajaib, karena dia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa pesan yang mau Tuhan sampaikan melalui mana yang disimpan? Ya, mana yang disimpan ini membuktikan atau mengajarkan kepada setiap kita. Kita dapatkan pesan yang pertama, bahwa Tuhan mau setiap kita percaya, setiap hari Tuhan pelihara hidup kita, setiap hari mujizat masih ada. Yang kedua, melalui mana yang disimpan, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa di tempat dimanapun Tuhan titipkan kita, di tempat dimanapun Tuhan taruh kita di muka bumi ini, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ini terbukti bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun, Tuhan pelihara. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa pesan yang mau Tuhan sampaikan melalui mana yang disimpan ini? Yang ketiga saya pelajari, Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidup kita. Amin. Tuhan tahu cara pelihara hidup saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Itu tertulis dan itu tertuang dalam isi hati Tuhan. Lihat dalam Matius 6 ayat 8. Matius pasal 6 ayat yang ke-8 bilang apa? Matius pasal 6 ayat 8.
Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena, perhatikan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bayangkan, bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan Bapa di sorga tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Amin. Dia tahu. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan dan perlu pertolongan, Dia tahu. Tuhan tahu ketika hari-hari ini engkau menangis oleh karena rumah tanggamu retak. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika engkau mulai sedih hati karena engkau tahu penyakitmu masih menimpa hidupmu. Tuhan tahu. Gak perlu ajar Tuhan apa yang mesti Dia buat, tapi kuatkan hidup kita, kuatkan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Cara Tuhan menolong setiap kita unik. Cara Tuhan memelihara setiap kita itu ajaib. Gak bisa kita pakai dengan akal kita. Gak bisa. Tapi yang perlu kita tahu, Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan hidup kita setiap hari. Dia tahu sampai saat ini anak-anakmu belum bayar uang sekolah. Dia tahu berasmu di dapur sudah mulai menipis. Dia tahu. Dia tahu di rekeningmu sudah mulai menipis. Dia tahu. Dia Allah yang memelihara kita. Mungkin saudara bilang, tapi bagaimana Pak caranya Dia pelihara kita? Nggak usah mikirin caranya bagaimana. Caranya Tuhan memelihara hidup kita tidak bisa terselami. Yang perlu kita tahu, setiap hari Tuhan pelihara hidup saya. Yang perlu kita tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup saya. Itu aja yang perlu kita tahu. Nggak usah pikirin bagaimana caranya Dia pelihara hidup kita. Nggak usah pikirin melalui siapa. Nggak usah pusing. Pesan 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Di hari kelima, di tahun yang baru, banyak hal masih bisa terjadi tahun ini. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Engkau tetap anak-anak Tuhan yang hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari, mujizat masih ada. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kita. Dan dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, kami kembali datang kepadamu ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa setiap hari tatkala Tuhan memimpin kami, hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang dipenuhi dengan mujizat. Sampai hari ini kami percaya mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus, Engkaulah miracle worker. Engkaulah pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Selama kami mengiring Tuhan, kami tahu segala perkara dapat kami tangguh di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat hidup kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba pagi hari ini, hamba sudah sampaikan buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memelihara kami. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kami. Tuhan tahu, bahkan sebelum kami ucapkan, Tuhan tahu. Ajar kami untuk belajar percaya bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, tinggal maupun bekerja, tempat itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin hidup mereka, agar mereka berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan, masuk dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan,
Mereka yang menaikkan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar yang ada, mereka tuliskan apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, kami percaya firman-Mu tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi atas hidup kami. Sebab firman Tuhan berkuasa. Kami percaya bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan kami. Kami terima pagi hari ini, kami terima dalam nama Yesus. Kami sembuh oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap mereka mengalami mujizat Tuhan, pemulihan dari kesakitan mereka, mereka mengalami kesembuhan yang Tuhan Yesus buat dan kerjakan atas hidup mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, sehingga rumah tangga kami terus boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Suami-suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menopang dalam setiap kekurangan dan kelemahan mereka. Oh Tuhan, hati setiap suami-suami, hati setiap istri-istri ada dalam tangan-Mu. Tuhan, taruhkan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan. Tahun ini menjadi tahun terobosan bagi mereka dalam nama Yesus. Tahun ini mereka lihat pertolongan Tuhan mengangkat hidup mereka, mengangkat bisnis usaha mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka menemukan tempat di mana mereka harus bekerja. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang oleh karena satu dan lain hal. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, biar Tuhan kuatkan ekonomi mereka, dibangkitkan dalam nama Yesus. Beri mereka hikmat dalam mengatur setiap keuangan yang ada. Pemulihan ekonomi terjadi atas setiap mereka, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang terlilit utang piutang, hari ini hamba berdoa terlepas dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Beri mereka hikmat ya Tuhan. Takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga setiap mereka, orang-orang muda. Di masa muda mereka mengandalkan Tuhan. Di masa muda mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati masa muda mereka di dalam nama Yesus. Kalau di antara pagi hari ini ada di antara mereka orang-orang muda yang sedang berdoa pagi hari ini untuk Tuhan memberkati masa muda mereka, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah berkat ada atas masa muda mereka. Masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya di dalam nama Yesus. Sehingga masa muda mereka diberkati. Apapun yang mereka rencanakan dan cita-citakan, Tuhan bukakan jalan atas mereka dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang buruk Allah. Tapi biarlah mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah pergaulan mereka. Nama Yesus dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ada di antara orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa. Mereka mendoakan untuk pasangan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, dengan cara-cara dan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Allah mempertemukan mereka dalam nama Yesus. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka, menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang sudah menjalin hubungan dan rindu untuk Tuhan memberkati hubungan mereka sampai kepada jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus dan rencana-rencana mereka. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan topang setiap rencana-rencana orang-orang muda ini. Hamba bawa dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada akhirnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada rumah tangga yang hari-hari ini suami-suami, istri-istri memiliki kerinduan agar mereka boleh mendapatkan keturunan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya dan kami tahu betul bahwa anak adalah karunia dari Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa ya Bapak, bersatu hati dengan suami-suami, istri-istri yang pagi hari ini berdoa bersama-sama memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, dibukakan kandungan istri-istri yang ada, diberkati kesehatan reproduksi suami dan istri dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan ada atas rumah tangga mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk adanya rekonsiliasi, adanya pemulihan antara hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang ribut, hari-hari sedang ada perselisihan paham. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya firman-Mu, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar ada berkat anugerah Tuhan atas mereka semua. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Biarlah Tuhan jamah hati mereka, terangi langkah hidup mereka dalam cahaya Tuhan. Tuntun mereka ke dalam jalan kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan, keluarga, sanak saudara, famili yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan atau sudah meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, hamba berdoa bersatu hati bersama-sama mengucapkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami sebutkan nama mereka dan kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah, Tuhan ketuk hati mereka, sehingga mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Oh Tuhan, berkati kota kami, kesejahteraan kami, kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami berdoa kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Ekonomi kota kami maju bertumbuh, diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong agar ada keamanan, ketentraman, damai Tuhan atas kota kami di mana kami tinggal ya Tuhan. Jauhkan kota di mana kami tinggal dari mara bahaya bencana alam dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa secara khusus buat kota-kota di bangsa kami. Ada oknum-oknum intoleran yang membuat anak-anak Tuhan susah beribadah. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap oknum-oknum tersebut. Tuhan ketuk hatinya, Tuhan jamah hidupnya dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka ya Tuhan, oknum-oknum intoleran ini dijamah Tuhan, dipulihkan hatinya, bahkan datang kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba menyerahkan ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan tenang di kota-kota dimanapun mereka tinggal. Oh Tuhan, jaga Tuhan, pagar dalam perlindungan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Indonesia ada dalam berkat Tuhan, Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Berkati para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, camat, RT, RW atas bangsa kami. Berkati juga Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut akan Tuhan
dalam memimpin mereka. Tuhan berikan hikmat, keputusan-keputusan yang takut akan Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup mereka. Pakai pemimpin-pemimpin kami Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan atas bangsa kami. Kalau ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka mengikuti atau mereka tinggal bukan di Indonesia, Tuhan hamba berdoa juga Allah memberkati bangsa tempat di mana anak-anak Tuhan ini tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada dalam berkat anugerah Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga di tempat di mana anak-anak Tuhan tinggal, di mana kami semua tinggal, ada anugerah, ada pertolongan, ada kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan tahun 2024, rencana akan adanya pesta demokrasi. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar pemilu tahun 2024 boleh berjalan dengan aman, damai, tentram, ada kuasa dan perlindungan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa buat KPU, Bawaslu maupun setiap partai-partai yang sudah terpilih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan, kemajuan atas bangsa kami. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan yang kami sembah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan daripada setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas atas bangsa kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah yang terjadi hanya rencana dan kehendak Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini akan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari anugerah, hari pertolongan Tuhan. Hari di mana kami melihat pembelaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Ini doa kami ya Bapa. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing yang bergabung dalam doa pagi online, setiap kami mengalami lawatan dan kasih kuasa Tuhan. Kami hidup menjadi berkat, kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan apa yang kami doakan dan kami naikkan pagi hari ini, kami imani terjadi dalam hidup kami. Kami sudah terima sehingga tergenapi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Kami imani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai pagi hari ini. Pastikan kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ingat, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Ingat, setiap hari masih ada mujizat bersama dengan Yesus. Dan ingatlah, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, selalu ada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 5.30 WITA atau jam 6.30 WIT, teman-teman yang di timur ya. Pastikan setiap kita hidup mempermuliakan nama Tuhan, jadi berkat, karena untuk itulah kita dipanggil. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.